Shalom, selamat pagi Jemaat GPI PPL yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan kita pagi hari ini. Saya akan membawakan satu topik yang berjudul keluarga adalah tabernakel Allah. Nah, keluarga sendiri dalam bahasa Ibrani artinya adalah house. Ya, house itu menunjuk kepada struktur bangunannya. Keluarga dalam bahasa Ibrani bayit sendiri artinya adalah home, yaitu bukan hanya sekedar struktur bangunan, tapi lebih menunjuk kepada orang-orang yang diam di dalam rumah itu. Kalau saudaraku pergi ke sebuah hotel, maka saudara tidak bisa tinggal di hotel itu, tapi hotel itu bukanlah home bagi saudara, ya, karena saudara tidak menjadi bagian dari keluarga orang-orang yang di dalam hotel itu. Tapi kalau saudaraku pergi berkunjung ke rumah sahabat dan diterima dengan sukacita di rumah sahabat saudara, tinggal di sana, kemudian saya mungkin tinggal di rumah saudara, kemudian saudaraku menjamu saya makan bareng, kita bisa bersendaguro, saudaraku sangat welcome menerima saya, dan saya nyaman sekali di rumah saudara karena saudara adalah sahabat saya, maka saya merasakan home, ya, rasa nyaman, damai, dan merasa diterima di rumah itu. Nah, yang ketiga, arti dari bayit sendiri adalah prison, ya, artinya penjara. Bagaimana kita waktu menikah dengan pasangan kita berkomitmen, akhirnya kita tidak bisa lagi bebas seperti dulu. Segala keinginan kehendak kita harus disesuaikan, diselaraskan dengan keinginan dan kehendak dari pasangan kita. Harus ada komitmen yang baru. Itu artinya kita bersedia dengan sukarela membatasi ruang gerak kita, membatasi segala keinginan kita, tidak bisa semaunya sendiri lagi, dan kita dengan sukacita menyatukan bersatu dengan istri kita. Itulah yang maksud dari penjara, bukan penjara dalam arti negatif, tapi penjara dalam arti mengurangi, merampas kebebasan kita untuk satu tujuan yang lebih baik lagi. Nah, yang terakhir, kata bayit sendiri artinya adalah temple, ya, tempat pemujaan. Nah, di sini saya akan membahas bahwa keluarga dibentuk Tuhan, disatukan Tuhan ketika Hawa dibawa kepada Adam, maka Tuhan sendiri hadir di tengah-tengah mereka. Itulah institusi yang pertama dibentuk oleh Tuhan, yaitu keluarga. Betapa pentingnya keluarga. Nah, saudaraku, keluarga didesain dengan Tuhan dengan tujuan di tengah keluarga itulah nanti ada penyembahan, ada ibadah, ada ucapan syukur yang dinaikkan kepada Tuhan dan Tuhan disenangkan. Mungkin saudaraku masih ingat akan kemah suci yang diperintahkan Tuhan untuk dibangun. Dalam kemah suci ada 4 bagian yang penting dan fundamental, yaitu pertama adalah imamnya, yang kedua adalah mezbah dari korban, yang ketiga adalah perangkat bait Allah, dan yang terakhir adalah tabut perjanjian Allah yang ada di ruang maha suci yang melambangkan kehadiran Tuhan sendiri. Dan dahsyatnya saudaraku, kehadiran Tuhan diwujudkan dalam tiang api dan tiang awan yang berdiri tepat di atas tabut itu di dalam kemah ruang maha suci. Nah, saudaraku, kalau kita memperhatikan kemah suci, maka kita menyadari bahwa seperti arti kata bayit itu, yaitu adalah tempat pemujaan. Dan ketika Tuhan hadir, perkenanan Tuhan ada di situ, maka apapun yang terjadi, Tuhan yang akan membela kita, ya. Seperti bangsa Israel, kalau imamnya kudus, benar, ibadahnya diperkenan Tuhan, maka bangsa Israel menjadi begitu kuat, tidak dapat dikalahkan oleh musuh-musuhnya, bahkan musuh-musuhnya lari menjauh dari mereka. Tapi ketika imamnya tidak kudus, tidak benar, sembrono, ibadahnya tidak diperkenan Tuhan, maka Israel pun tidak menjadi bangsa yang kuat, bahkan dipermalukan dan dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Nah, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan, saudaraku, ya, untuk menjadikan keluarga kita tabernakel Allah. Karena bait, sekali lagi, artinya adalah tempat pemujaan. Dan ketika bait atau rumah kita itu, ya, Tuhan hadir di tengah kita,
ada perkenanan Tuhan, maka rumah kita bukan sekedar bait lagi, tapi sudah menjadi miskan atau tabernakel Allah. Nah, miskan sendiri artinya adalah tempat kediaman Allah yang kudus. Jadi bisa bayangkan, tengah keluarga kita rukun dengan istri kita, ada Tuhan hadir dan ada bait Allah di situ ya. Nah, saudaraku, ada 3 hal penting yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah suami adalah imam dalam keluarga. Peranan suami sebagai imam tidak bisa digantikan oleh istrinya. Ya. Suami harus ambil tanggung jawab sebagai imam. Nah, apa yang dilakukan oleh imam? Imam itu sebagaimana Ulangan 11 ayat 18 dikatakan, tapi kamu harus menaruh perkataanku ini di dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang berjalan dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Nah, saudaraku, perhatikan ada kata di hatimu, di dalam jiwamu, dan tanda pada tanganmu. Dahi, jiwa, dan tangan bicara bahwa firman Tuhan harus menjadi pusat kehidupan dan pusat untuk menggerakkan kehidupan seorang suami ya, dalam mengambil keputusan, dalam bertindak, dalam bersikap dan berkata-kata, dalam bertingkah laku. Hanya mengandalkan Tuhan dan kebenaran firman-Nya sebagai fondasi dari setiap tindakannya. Itu adalah arti dari firman tadi. Artinya, kalau seorang suami memegang teguh seperti itu, maka dia menjadi imam yang baik. Yang kedua, kita harus membangun mesbah keluarga. Ada mesbah korban bakaran di dalam kemah suci. Demikian juga dalam keluarga kita sebagai miskan atau tabernakel Allah. Ya, bukan sekedar rumah, tapi tempat kediaman Allah yang kudus, maka harus ada mesbah keluarga. 2-3 orang berkumpul di dalam namaku, aku hadir, dan apapun yang mereka minta, Bapa di surga akan mengabulkannya. Nanti suatu saat saya akan membahas tentang mesbah keluarga, ya, saudaraku. Nah, yang terakhir harus ada kerukunan dan kesatuan. Ya. Harus ada kerukunan dan kesatuan. Keluarga yang rukun, keluarga yang hidupnya dalam kesatuan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Dalam Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya, seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion, sebab kesanalah Allah memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Nah, saudaraku, Mazmur 133 adalah Mazmur siara. Setiap tahun 3 kali sehari, keluarga-keluarga di Israel, khususnya para suami, harus bersiarah ke bait Allah, dan mereka akan melakukan aliyah atau naik ke atas, karena di atas bukit Sion itulah ada bait Allah. Dalam perjalanannya saya teringat kepada perkataan Tuhan Yesus dalam Matius 5:24. Tuhan Yesus mengajarkan seperti ini, kalau engkau mempersembahkan korban, kemudian kau teringat kepada seterumu, tinggalkanlah korbanmu, kemudian harus berdamai dengan lawanmu itu di tengah jalan. Nah, arti di tengah jalan itu adalah menunjuk kepada aliyah itu, berjalan naik ke atas. Apa yang maksud dari perkataan Tuhan Yesus? Maksudnya sederhana, doamu, ibadahmu tidak diperkenan Tuhan kalau engkau tidak berdamai, kalau engkau tidak rukun, tidak berdamai dengan seterumu. Seteru kita seringkali orang yang sebelah kita, istri kita, anak kita. Jadi kalau ingin doa kita didengar Tuhan, ada perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, semua doa kita dijawab oleh Tuhan ya pada waktu dan kehendaknya. Jangan lupa bangun kesatuan hati, unity keluarga ya, karena kesanalah Tuhan akan memerintahkan berkat-berkatnya dan kebahagiaannya. Nah, berkat apa yang Tuhan perintahkan? Mengenai berkat itu dalam bahasa Ibrani berakah, punya arti segala sesuatu yang baik yang Tuhan limpahkan, karuniakan untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Berakah juga artinya adalah berkat ya, sebagai sumbernya, sumber dari berkat kita diberkati, bisnis pekerjaan kita, pelayanan kita diberkati Tuhan ya, dibuat berhasil, dan apalagi penyertaan Tuhan atau perkenanan Tuhan.
Berkat juga artinya kemakmuran. Nah, ini yang terakhir, materi, ya. Kita dicukupkan dalam segala kebutuhan. Nah, saudaraku, bukan hanya berkah atau berakah yang diperintahkan Tuhan mengalir, tapi juga Tuhan memerintahkan ke atau artinya kehidupan. Ya, keluarga kita menjadi bahagia, ya, ada sukacita dan sejahtera, anak-anak bahagia, istri bahagia, harmonis. Dan ketika harmonis, maka nggak heran Tuhan hadir. Tuhan senang tinggal diam di dalam rumah kita, karena rumah kita adalah miskan bagi Tuhan, tabernakel Tuhan. Nah, saudaraku, bukan kehidupan juga bicara relasi persaudaraan yang indah, ya. Nah, firman Tuhan berkata, sedapat-dapatnya engkau harus hidup damai dengan orang lain, ya. Dan yang ketiga adalah sumber pemeliharaan. Apa yang kita butuhkan Tuhan cukupkan. Ishak menabur, dalam kekeringan dia harus berpindah tempat. Dalam kekeringan dia harus meninggalkan tempat kediaman dan berpindah di satu tempat. Ya, kemudian dia menabur di sana dan Tuhan memberkati. Kemudian dia menggali sumur dan dia menemukan sumber air. Seperti Abraham, ketika kekeringan terjadi, Abraham pun mengalami kesulitan, sehingga dia harus membawa seluruh keluarganya, pegawai-pegawainya, ternaknya yang ribuan itu mengungsi ke Mesir. Bukan perjalanan yang mudah, merepotkan saudaraku, tetapi Tuhan selalu menyertai dan memelihara orang-orang yang takut akan Dia. Saudaraku, keluarga itu adalah fondasi yang paling penting. Keluarga adalah benteng pertahanan yang tangguh dalam menghadapi seluruh pergumulan hidup. Dalam menghadapi masalah sulit, jaga kerukunan, saudaraku. Jangan ribut, ya. Semakin ribut, semakin runyam. Kalau saudaraku rukun, ada kebahagiaan, pikiran menjadi jernih, ya, hati menjadi tenang, sehingga suara Tuhan lebih jelas didengar dan kita mengambil keputusan-keputusan dengan bijak karena ada unity, kesatuan hati, kesepakatan dengan istri dan anak-anak. Jangan lupa sebagai imam, lakukan tugasmu dengan baik, ya. Kau harus bersyafaat bagi keluargamu, kau harus mengajar dan mendidik anak-anakmu dalam takut akan Tuhan. Tetapi sebelum kau mengajar anak-anakmu dan mengajar istri-istrimu, firman Tuhan harus kau hidupi menjadi kehidupan dalam hidupmu, menjadi jalan pedoman dalam hidupmu, dalam tingkah laku, perkataan, tindakan, dalam setiap keputusan. Firman Tuhan harus menjadi fondasi yang utama. Dan yang terakhir, ya, jangan lupa bangun mesbah keluarga. Di tengah mesbah itulah engkau sedang mewariskan warisan rohani yang besar bagi anak-anakmu. Di tengah mesbah itulah engkau sedang membangun sebuah warisan ilahi untuk anak-anakmu, karena mereka pun nanti di masa depan akan menghadapi pergumulan-pergumulan hidup yang sama. Ketika mereka melihat teladan bapaknya sebagai imam, ada kerukunan dalam rumah tangga ketika dalam menghadapi masa-masa sulit, itu menjadi sebuah warisan yang tidak ternilai. Tuhan Yesus memberkati.